Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan membahas mengenai CSS Selector. Tujuannya agar kita dapat lebih bijak dalam memilih selektor apa yang harusnya kita gunakan di saat kita melakukan styling sebuah halaman website. Sebelumnya kita telah melihat bahwa kita dapat membuat aturan CSS hanya dengan menentukan dua hal. Yang pertama adalah properti yang ingin kita ubah, lalu nilai yang dibutuhkan untuk mengubah properti tersebut. Tetapi, yang akan saya bahas adalah bagian di luar aturan-aturan ini. Nah, bagian ini disebut sebagai CSS Selector. Apa itu CSS Selector? CSS Selector adalah bagian dari kode CSS yang memilih bagian HTML untuk diterapkannya aturan-aturan styling yang berada pada kurung kurawal ini. Selektor ini mampu memberitahu kita bagian HTML mana yang akan ditargetkan untuk dilakukannya styling. Gaya atau penerapan selektor ini adalah bentuk yang paling sederhana, yang disebut sebagai elemen selektor. Dan yang selektor ini sedang lakukan adalah menargetkan semua elemen heading 1 yang ada pada dokumen tersebut. Nah, mari kita lihat selektor tersebut in action. Di sini saya memiliki dua file, satu index.html dan satu lagi adalah styles.css. Dan di dalam index HTML ini kita hanya memiliki 3 elemen, yaitu heading 2 merah, heading 2 hijau, dan heading 2 biru. Bila mana ketika ditampilkan atau dijalankan, mereka akan terlihat seperti ini. Sekarang jika kita menambahkan sedikit CSS dengan menargetkan elemen heading 2 kita coba menggunakan selektor elemen yang hanya berupa nama tag tersebut. Seperti ini. Dan kemudian setelah kurung kurawal, kita bisa menentukan aturan CSS apapun yang kita inginkan. Misal saya ingin berikan properti warna dengan nilai merah. Jika kita jalankan kode ini, inilah yang akan kita lihat. Merah, hijau, dan biru semuanya berubah menjadi merah, karena mereka semua adalah elemen heading 2. Dan selektor elemen di sini memilih semua heading 2 dan mengubahnya menjadi warna merah. Sekarang mari kita lihat jenis selektor lainnya, yaitu class selector. Selektor ini memerlukan simbol khusus yaitu titik. Dan kemudian setelah titik tersebut tanpa spasi, kita memiliki nama kelas. Nama kelas ini bebas, bisa apa saja asal tanpa menggunakan spasi ya. Misal dalam hal ini saya beri nama red heading. Dan kemudian setelah kurung kurawal, kita memiliki aturan untuk mengubah warna teks menjadi warna merah. Jadi, apa sih itu kelas? Nah, kelas adalah sesuatu yang bisa kita tambahkan sebagai atribut ke elemen HTML apapun. Dan atribut ini seperti mengatakan, mari kita kelompokkan elemen-elemen tertentu ini ke dalam sebuah kelas. Sehingga elemen-elemen HTML yang menerapkan kelas tersebut akan memiliki atribut styling yang sama. Dalam kasus ini, kita hanya memiliki satu H2, heading 2 yang memiliki kelas, dan kelas tersebut kita atur namanya menjadi red text. Sekarang, ketika saya menulis atribut CSS dan menargetkan kelas tersebut, yang ingat, memerlukan titik dan kemudian nama kelasnya, di mana nama kelas ini harus persis sama dengan yang digunakan di sini ya. Hingga huruf-huruf kapitalnya juga harus sama. Karena keduanya itu tidak boleh memiliki perbedaan apapun. Sekarang, bagaimana jika kita memiliki beberapa elemen dengan kelas yang sama? Kalau kalian lihat di sini ada dua elemen HTML yang berbeda yang menggunakan kelas yang sama. Yang satu ada heading 2 dan yang lain ada paragraf. Meskipun kedua elemen ini adalah elemen yang berbeda, kita tetap bisa memberi mereka tag dengan kelas yang sama. Apabila saya tambahkan styling di sini, lalu jalankan kodenya, maka antara kedua elemen tersebut akan menjadi warna merah. Jadi tidak masalah ya, walaupun itu adalah dua elemen yang berbeda, baik itu heading 2 ataupun paragraf ataupun elemen lainnya ya. Selektor selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah ID selector. Ketimbang menggunakan titik, dia malah menggunakan simbol hashtag. Berikut adalah tampilan dari atribut ID pada sebuah HTML, yaitu berupa kata ID. Dan kemudian setelah tanda sama dengan, kita dapat memberikan ID tertentu. Kalau dilihat-lihat, fungsinya itu sama seperti kelas selector. Namun di sini yang jadi pembeda antara ID dan kelas selector adalah kalau class selector dapat diterapkan pada banyak elemen, sedangkan ID hanya dapat diterapkan pada satu elemen dalam satu file HTML saja. Misal, dalam file HTML ini harusnya hanya ada satu ID dengan nama tertentu, misal main. Nah, jadi intinya perlu kita ingat bahwa ID itu unik dan digunakan untuk satu elemen saja.
Sedangkan class akan kita gunakan untuk banyak-banyak elemen. Cara lain untuk memilih bagian dari HTML kita adalah dengan menggunakan attribute selector. Jadi, FYI, for your information, kita itu bisa membuat teks HTML dan menambahkan sebanyak mungkin atribut yang kita inginkan. Misal ada atribut seperti ID, class, atau draggable, src untuk gambar, dan masih banyak lagi yang bisa kita ulik. Dengan atribut selector ini, kita bisa memilih elemen-elemen yang memiliki atribut tertentu atau nilai atribut tertentu dengan notasi ini. Perhatikan bagian pertama di sini adalah elemen HTML yang ingin kita pilih, dan kemudian kita gunakan sepasang tanda kurung siku. Kemudian, di dalamnya kita bisa memasukkan atribut yang ingin kita pilih. Nah, dalam kasus ini, tujuan dari selector ini adalah memilih semua elemen paragraf dengan atribut draggable dan kemudian menerapkan aturan CSS ini. Nah, bagaimana jika kita terapkan juga kode HTML-nya? Di sini kita memiliki 3 paragraf, tetapi hanya satu dari mereka yang memiliki atribut draggable diatur ke true. Jika kita menerapkan aturan CSS ini pada elemen paragraf dengan atribut draggable, maka ketika CSS ini diterapkan pada HTML kita, inilah yang akan terjadi. Dia akan mencari tag paragraf unik yang mengandung atribut draggable tersebut. Nah, selektor terakhir yang ingin saya bahas adalah universal selector. Dan dia itu fungsinya cukup sederhana, dan simbolnya hanya berupa tanda bintang yang dilanjut dengan aturan CSS yang ingin kita terapkan. Selektor ini akan menerapkan aturan styling tersebut ke semua elemen tanpa memandang kelas apa yang elemen tersebut miliki. Mari kita coba perhatikan pada HTML di sini. Dia ada atribut class dan ID atau elemen-elemen yang berbeda. Namun, ketika selektor ini kita terapkan pada styling CSS kita, maka selektor ini akan merubah semuanya menjadi warna merah. Oleh karena itu, selektor ini disebut sebagai selektor universal, sehingga selektor ini menjadi selektor yang paling mudah untuk dipahami. Kita sudah membahas mengenai semua selektor yang ada ya. Saya sarankan kalian untuk mengasah kemampuan kalian dengan mencoba latihan styling CSS menggunakan tipe-tipe selektor yang berbeda. Demikian, itu dulu penjelasan mendalam mengenai selektor pada CSS. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.